Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 8 kecerdasan manusia. Kecerdasan merupakan kemampuan dalam memecahkan suatu persoalan serta menciptakan suatu produk dengan berbagai sudut pandang dan terjadi dalam kondisi yang nyata. Setiap individu memiliki perbedaan kemampuan. Ternyata hal tersebut juga berlaku pada kecerdasan. Psikolog terkenal bernama Profesor Howard Gardner mengatakan, akan ada banyak manfaat jika kita dapat mengetahui kecerdasan yang kita miliki, baik nanti akan digunakan sebagai pengetahuan untuk mengoptimalkan diri atau sebagai profesi kita nanti. Profesor Howard Gardner berpendapat ada 8 tipe kecerdasan manusia. Pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan linguistik adalah suka menulis kreatif di rumah, menyukai pantun lucu dan permainan kata, suka mengarang kisah hayal, menikmati mendengarkan musik dan baca buku, sangat hafal nama, tempat, tanggal, dan suka dengan TTS, mempunyai kosakata yang luas, dan unggul dalam pelajaran sekolah yang melibatkan baca dan tulis. Contoh orang yang memiliki kecerdasan linguistik adalah penyair Chairil Anwar atau novelis Cinta Ridwan. Yang kedua, kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Ia mampu memikirkan dan menyusun solusi atau jalan keluar dengan urutan yang logis atau masuk akal. Nah, ciri-ciri orang yang mempunyai kecerdasan logik matematik adalah cepat menghitung problem aritmatika di luar kepala, mampu menjelaskan masalah secara logis dan memainkan teka-teki logika, menikmati menggunakan bahasa komputer atau ahli bermain catur. Nah, suka menyusun hierarki atau struktur, memahami sebab akibat dengan mudah, senang dengan pelajaran IPA dan matematika, serta berprestasi dalam pelajaran tersebut. Nah, contoh orang-orang yang memiliki kecerdasan tersebut adalah ilmuwan Albert Einstein atau Michael Faraday atau Alexander Graham Bell. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial adalah kemampuan untuk melihat dan mengamati dunia visual dan spasial secara akurat atau cermat. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan spasial adalah menonjol dalam kelas seni di sekolah, mudah menggambar sosok orang atau benda mirip dengan aslinya, mudah membaca peta, grafik, atau diagram, senang melihat film, slide, dan menekuni bidang fotografi. Nah, yang keempat adalah kecerdasan kinestik jasmani. Kecerdasan kinestik jasmani ialah kemampuan dalam menggunakan tubuh secara terampil untuk mengungkapkan ide, pemikiran, dan perasaan. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan kinestik jasmani ialah orang yang suka menekuni kegiatan olahraga. Nah, seringkali dia yang memiliki kecerdasan ini berprestasi di bidang olahraga. Tidak bisa duduk diam, pandai menirukan gerak dan perilaku orang lain, terampil dalam bidang kerajinan tangan seperti memahat kayu, menjahit, mengukir, atau membentuk tanah liat. Suka dengan permainan bongkar pasang. Nah, contoh orang dengan kecerdasan kinestik jasmani adalah mungkin olahragawan Aderai, Michael Jordan, atau David Beckham. Yang kelima, kecerdasan musikal.
Kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menikmati, mengamati, membedakan, membentuk, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, timbre dari musik yang didengar. Musik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kemampuan matematika dan ilmu sains seseorang. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal: berprestasi dalam bidang musik atau dapat memainkan alat musik, mempunyai suara bagus ketika bernyanyi sendiri atau di depan orang lain, mudah mengingat melodi lagu, mengikuti irama musik, senang mengoleksi CD atau kaset, lebih suka belajar dengan iringan musik, peka terhadap berbagai jenis musik dan suara-suara di lingkungan sekitar. Nah, contoh orang-orang dengan kecerdasan musikal di Indonesia sendiri: musisi Melly Goeslaw, ada Maya Estianty, ada Pasha Ungu, dan lain sebagainya. Yang keenam, kecerdasan interpersonal sosial. Kecerdasan interpersonal sosial ialah kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Peka terhadap ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain. Dan ia mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, mengerti dunia orang lain, dan umumnya dapat memimpin kelompok. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan interpersonal sosial ialah mempunyai banyak teman, mudah bergaul atau beradaptasi dengan lingkungan, sangat mengenal lingkungan, mudah terlibat dalam kegiatan kelompok, berperan sebagai penengah dalam perselisihan, mampu bekerja, berhubungan secara efektif, dan mengerti orang lain, mudah berempati atau bersimpati, serta memberikan perhatian pada orang lain. Nah, yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ialah kemampuan berhubungan dengan kesadaran dan pengetahuan tentang diri sendiri, dapat memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri, mampu memotivasi diri sendiri, dan melakukan disiplin diri. Orang yang memiliki kecerdasan ini sangat menghargai nilai atau aturan-aturan, etika atau sopan santun, dan moral. Ciri-ciri orang dengan kecerdasan intrapersonal ialah mempunyai rasa percaya diri, belajar dan bekerja dengan baik seorang diri, mempunyai pandangan hidup yang lain daripada pandangan umum, mampu menganalisis dan merenungkan diri, memperlihatkan sikap independen atau mandiri atau kemauan yang kuat, bersikap realistis. Para filsuf seperti Plato mungkin adalah contoh orang dengan kecerdasan intrapersonal yang baik. Nah, yang terakhir, kedelapan, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ialah kecerdasan atau kemampuan untuk mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpainya di alam maupun lingkungan. Intinya, kecerdasan ini adalah kecerdasan yang mampu untuk mengenali hewan, tumbuhan, atau bagian lain dari alam semesta. Nah, ciri-ciri dari orang yang memiliki kecerdasan naturalis ialah akrab dengan hewan piaraan atau suka berkebun, senang berjalan di alam terbuka atau kebun binatang, menghabiskan waktu di dekat akuarium atau ekosistem lain, mencatat fenomena alam tentang flora dan fauna, menyukai dan unggul dalam pelajaran biologi. Contoh orang dengan kecerdasan naturalis ini mungkin seperti biolog Mendel atau Darwin. Thank you for watching. Terima kasih untuk kalian yang sudah melihat materi ini.
Nah, kalian selanjutnya bisa lihat nih, kalian masuk ke kecerdasan yang mana. Tipe kecerdasan kalian apa sih sebenarnya? Gitu ya. Nah, lalu kalian bisa share ini ke teman-teman kalian agar mereka juga dapat mengetahui apa sih tipe kecerdasan mereka. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.